Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan meneruskan seri selanjutnya dari seri animasi yang kemarin. Kita sudah buat pergerakan dari kanan ke kiri, kemudian juga loncat. Kemudian ini sudah oke ya. Jadi nanti kita coba turunkan kembali. Kalau misalnya loncatnya terlalu tinggi, kita turunkan. Oke, di sini coba diturunkan dulu layer. Ini untuk yang komponen layer untuk posisi, kemudian di sini loncat untuk lompatnya ini sesuaikan jadi 30. Oke, ini save. Oke, kali ini kita akan coba membuat user interface, tapi sebelum itu kita akan coba tambahkan beberapa komponen yang lain agar terjadi misalnya trigger ya, trigger dalam collider. Jadi kita bisa tambahkan poin dan juga bisa tambahkan musuh. Musuh ini tentunya bisa berupa bentuknya apapun ya. Kalau poin saya sudah sediakan sini, saya ingin coba masukkan. Sebelumnya saya coba mau kecilkan terlebih dahulu bagian ini terlalu besar, jadi bagian dari rumah, roda, kemudian tanah, sungai, kemudian ini kecilkan. Kecuali ini komponen ini dan ini kita masuk ini dan kamera melihatnya sudah oke. Ini saya coba kecilkan. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan koin tinggal disimpan di bagian atas. Di sini juga diposisikan, kemudian diberikan collider. Oke, di sini sudah diberikan collider. Kalau kita lihat, oke, oh ya, jadi bajunya belum ya. Yang ini kasih nama koin. Oke, kemudian tadi digit body 2D, dan kita cek dulu. Oke, ini tinggal diposisikan di bagian depan samahannya dengan perang ataupun di karakter perang. Ini bisa di 3. Oke, setelah itu kita akan coba buat trigger ya. Trigger dimana dia itu bisa dimakan atau istilahnya bisa disentuh oleh karakter player, sehingga koin ini bisa saja menambah nyawa ataupun juga koin bagi player. Kalau misalnya mau ditambahkan trigger, kita checklist di bagian trigger. Kita coba dulu. Ini hasilnya. Oke, jadi ke bawah ya. Untuk menghindari ini, maka kita tambahkan collider tambahan. Ini bisa ditambahkan collider tambahannya, yaitu dengan menggunakan collider ya, seperti yang sebelumnya. Jadi di sini ada double collider. Yang pertama untuk trigger, yang satunya untuk bisa menyentuh ke tanah. Kalau kita cek di sini, oke, dia menyentuh tanah. Jadi ketika misalnya nanti orang mau mengambil koin tersebut, ini nanti orangnya bisa langsung ambil koin ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada kondisi, berarti kita siapkan juga scriptnya. Jadi scriptnya itu ada teman untuk yang bagian koin ini. Oke, sini koin. Ini langsung masukkan saja ke koin dulu. Oke, because the scripters cannot be found. Oh, masih di extract biasanya. Oke, tunggu komplit. Setelah itu baru masukkan ke sini juga nggak pakai ke koin. Sini. Koin sini. Oke, jadi koin tambahan di sini plus scriptnya koin. Oke, di sini kita akan buka untuk koin itu sendiri. Oke, di sini kita akan berikan untuk bagian ini, untuk bagian koin ini ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan geraknya, gerak. Nah, untuk kelas gerak ini, karena kita akan panggil ke bagian gerak ini, maka kita akan tentukan variabel apa yang akan bisa dimasukkan dalam gerak ini. Ini di gerak juga kita bisa tambahkan variabel untuk koin. Di sini kita kasih public, kemudian buatkan ya. koin itu integer. Koin. Di sini di save, kemudian pada bagian koin, karena memang sudah kita panggil kelasnya, maka kita kasih nama untuk object name ya, sebagai object name dari kelas tersebut. Misalnya komponen gerak. Di sini kita sudah kasih object name, kemudian nanti kita panggil di sini komponen gerak adalah game object find ini ke string name. Dan di sini string name-nya kita sesuaikan karena memang di bagian gerak di sini playernya sesuaikan nanti di bagian ini. Kemudian get komponen ini gerak. Oke, ini nanti kita akan lihat. Oke, jadi di sini karena memang yang akan kita
karena ini adalah player, maka kita akan tekan nama player ini ke game object yang dimaksud tadi. Oke, di sini klik. Oke, kemudian untuk bisa menjalankan game object ataupun juga method ataupun juga function untuk komponen gerak ini, kita bisa buat fungsi baru. Ini kita pakai void on trigger enter 2D. Oke, di sini tinggal enter, kemudian collider 2D collision. Di sini kita bisa ganti order atau juga collider ya. Ini komponen gerak. Komponen gerak koin. Di sini kita kasih plus sesuai dengan tipe data yang ada di gerak. Karena memang setiap menyentuh koin atau juga memakan koin, player akan mendapatkan koin ya, dan juga jadi faktor untuk bisa tambahkan nyawa ataupun juga yang lainnya. Ini contoh aja. Selain itu, biasanya kalau koin itu sudah tersentuh atau trigger enter 2D, kita bisa destroy ya, destroy game object ya. Sorry. Game object. Destroy dari game object. Destroy game object. Oke. Sini bukan kelas, kita kasih game object. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ini di save, ini public integer coin juga kita lihat apakah memang bertambah pada bagian class di bagian gerak atau player. Kita cek. Oke, di sini kita lihat biasanya di sini ada error nih, coin sisap error CS 102 suspected. Kalau kita lihat, kita jalankan ada error terlebih dahulu. Jadi di sini kurang dicek koma ya, komponen gerak ini edit komponen gerak harusnya ada ini ya. Oke, jadi di sini di save, kemudian kembali ke sini, sudah nggak ada notifikasi error. Kemudian kita coba jalankan. Di sini posisi pada player supaya lebih terlihat. Ini koinnya langsung menyentuh rumah bilang ya. Kita cek lagi. Dia player orders ya tadi. Kita back dulu. Kita coba di sini belum ditambahkan kondisi if order game object komponen. Oke, nah ini sini gerak. Di sini harusnya ini kita kasih. Oke, kita coba save order game object. Di sini game objectnya kembali ke sini. Ini game objectnya harusnya player ya. Ini harusnya transform itu kemudian ini sama dengan player, maka terjadi komponen gerak coin plus kemudian destroy game object. Oke, di save. Oke, jadi di sini ada transform dot tag dengan player, jadi playernya terus kita masukkan di bagian tagnya ya. Di tagnya di sini player sesuai kemarin yang kita buat. Ini save, kemudian kita lihat coin di sini, kita jalankan. Ini masih kosong. Ini powernya kalau misalnya kita sesuaikan kembali ya. Oke, di sini kalau misalnya karakternya mengalami loncatnya terlalu tinggi, kita sesuaikan lagi ganti 5. Oke, jadi situ destroy game objectnya. Kemudian sini koinnya tambah 1. Oke, sini dari parameter karena memang interface atau user interface-nya tidak muncul di sini, dan kita bisa tambahkan bahwasanya nyawa itu ada ataupun koin itu bertambah 1. Jadi kita bisa berikan di UI di komponen di bagian object. Oke, ini sudah selesai. Kita sesuaikan dulu, jamnya terlalu tinggi, jadi 5. Oke, kali ini sudah selesai untuk yang bagian player. Koin sudah. Nah, kadang-kadang selain koin ada juga ini ya, apa namanya, musuh ya. Jadi saya coba tambahkan musuh, yaitu langsung berada di ini misalnya, posisinya ada di 3 juga. Kemudian di sini kecilkan seperti ini. Jadi kalau misalnya koinnya ini atau apa namanya, player nanti menyentuh musuh, maka sama halnya seperti yang koin ya. Jadi kalau kebalikan dari koin, musuhnya tetap ada, tapi di sini karakter playernya yang panjang. Di sini tetap pakai glider seperti yang polygon glider 2D. Oke, kemudian di sini kasih trigger, memang sesuai lintasan trigger dari ini ya, dari kita sesuaikan lagi. Untuk yang ini misalnya kasih nama musuh. Oke, kemudian di sini kita bagian di sini. Oke, di sini tidak akan terjadi apa-apa kalau misalnya kita mengenai musuhnya di sini transparan ya. Jadi badannya terlalu tinggi, poinnya makan. Nah, ini ketika menyentuh musuh belum terjadi apa-apa. Kita akan coba nanti tambahkan kepada musuh tadi supaya bisa juga menyentuh
player, tapi ketika menjadi player, playernya akan kehilangan seperti kehilangan nyawa ya. Oke, ini nanti kita sesuaikan lagi tampilannya. Oke, kita coba untuk menambahkan scriptnya terlebih dahulu. Scriptnya di sini seperti halnya koin. Kalau di sini kita bisa tambahkan sisi subscript. Jadi di sini musuh. Oke, di sini kita bisa open. Kemudian juga koin di sini kita bisa copy dari sini sampai sini atau sampai bawah. Kemudian ke bagian musuh, dari bagian sini sampai ke bawah. Oke, di sini komponen objek find player juga, tapi di sini destroy game objek enggak. Tapi yang di destroy itu adalah yang si karakter player ya. Dan ini juga koinnya bukan koin ya. Oke, jadi di sini nanti akan ini komponen gerak ya, komponen gerak dari variabel nyawanya belum kita buat di gerak. Ini selain koin ada juga nyawa ya. Kita bisa tambahkan karena kita adanya sama integer, maka nyawa di sini kita bisa tambahkan langsung di bagian musuh sini. Komponen gerak titik nyawa. Oke, sudah ada variabelnya di sini berkurang 1 atau minus minus. Kalau tadi di bagian koin plus plus. Kalau di sini minus minus untuk nyawa dari player ya, di tag si player. Oke, karena memang ada sentuhan, maka di sini juga perlu ada kondisi. Ini kita tambahkan if nyawa lebih kecil sama dengan 0, maka yang terjadi destroy objek ya, destroy objek. Ini game objek di sini player ya. Kita coba lihat game objek. Oke, kita coba cek lagi. Di sini musuhnya masuk ke musuh. Di sini oke, terus di bagian player di sini kita lihat musuh nyawa. Oke, nyawa ketika misalnya di sini kita kasih misalnya 3 ya, kemudian di save atau bisa berapapun ya, 5 selama banyak nyawa ya, makin lama juga makin lama ya selesai. Oke, di sini kita cek. Oke, kena koin di sini untuk nyawa dia berkurang 1, kemudian berkurang lagi. Ini masih ada yang berbaik ya, karena memang di bagian ini sudah negatif. Tadi di sini destroy game objek. Oke, karena di sini belum di save ya, makanya dia nggak selesai. Oke, di sini kembalikan dulu. Ini player, kemudian jalankan. Oke, kita lihat di bagian nyawa, kita highlight di sini koin dapat 1, nyawa kena 1 lagi. Oke, jadi playernya hilang. Jadi di sini playernya hilang. Oke, lanjut untuk menampilkan itu semua atau juga informasi dari koin dan juga bagian dari musuh, berapa lagi nyawanya, itu juga kita akan tampilkan di bagian yang bisa diperlihatkan ya di sini. Kemudian terkait dengan tadi ya sentuhan dari musuh, karena memang kalau tadi masih bentukannya seperti ini, jadi ketika misalnya menyentuh musuh dia tidak ada dampak apa-apa, maka kita bisa buat transformasi. Jadi kita transformasikan terhadap playernya supaya bisa dia kembali ke tahap awal gitu. Oke, jadi pada bagian musuh kita akan coba berikan komponen gerak, tapi sebelum di sini kita bagian gerak dulu. Di sini kita tambahkan vector 2 untuk namanya, kita kasih nama objek namanya ulang misalnya, atau bisa juga mulai. Ini kita akan nyatakan mulai atau start ya. Start ini ketika di bagian mulai permainan. Kemudian di sini juga selain di start kita bagi tipe data untuk yang public, kemudian ulang juga kita akan nyatakan kalau misalnya si player itu menyentuh musuh, maka akan terjadi ulang ke bagian mulai atau start gitu. Oke, kita di sini bagian start mulai di komponen ini, bukan di komponen ya, tapi mulai ini kita ambil dari transform position. Nah, supaya ketika mulai itu berada posisi awal sesuai startnya di sini, maka kondisi di sini if ulang ya, karena ulang itu kita kondisikan sebagai true false. Jadi kalau seperti ini kalau seperti ini berarti bentukannya dia true, atau bisa saja ditambahkan sama dengan 2 kali true gitu, itu sama aja. Di sini kita akan jalankan bahwasanya mulai transform positionnya itu kembali ke mulai, kemudian nyawa ulang ya,
ulangnya itu false. Oke, enak ya, udah dikasih sleep atau checklist. Kita save. Kemudian di bagian musuh juga di sini kasih ulangnya jadi true ya. Ini komponen gerak tadi objek name dari kelas gerak kita panggil variabel ulangnya sama dengan true. Oke, ini sudah selesai. Kembali ke sini, ke bagian ini kita akan coba. Memang warnanya di sini tidak terlalu jelas ya, yang transparan ini atau orang transparan. Jadi ketika menyentuh, oke, kembali. Kalau kita lihat tadi udah 2 kali ya. Kalau di sini nyala tinggal 1 lagi. Kalau 1 kali lagi kena, sorry. Ini kalau klik dulu sini, kalau 1 kali lagi kena, nah dia hilang. Oke, jadi fungsi transformasi conversation sudah selesai. Kita akan coba buat UI-nya. Di mana UI-nya di sini kita bisa tambahkan pada bagian sesuai layar ya. Baik itu informasi seperti teks ataupun juga button. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ini kanvasnya sudah ada, ini teksnya, ini ada import, bisa kita tambahkan. Oke, ini bagian dari library ya untuk bagian ini. Oke, ini bisa, atau mau tambah yang ekstra example juga bisa. Oke, ini sudah selesai, kita close. Oke, di sini kasih nama kanvasnya, ini kasih namanya UI koin dulu ya. Kasih koin dulu. Di sini posisinya tentunya akan berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu posisi skin atau kanvas dari posisi tadi teks ini merupakan hasil perbesaran dari main kamera. Jadi ini bisa kita posisikan kalau misalnya mau disimpan ke sini. Jadi kita boleh posisinya kita ke sini. Kalau mau dirubah, teksnya bisa dirubah di sini. Jadi kita masuk ke koin. Di sini kita kecilkan menjadi 18 atau misalnya maksimal size nya nanti di 40. Nanti kita akan melakukan proses auto sizing ya, dimana ketika misalnya ada perubahan karena memang di sini kan tampilan in game itu bisa berubah ya sesuai dengan posisinya, maka kita atur di minimum size dan sampai ke maksimum size. Contohnya misalnya di sini pokoknya paling terkecil 6, ini yang paling terbesar 40 gitu. Jadi ini bisa kita atur. Kemudian terkait dengan UI koin ini, jadi karena memang tipe teksnya adalah dari teks Pro, kita masuk ke codingan. Jadi di sini kita butuh using Unity Engine dari UI. Kemudian selain itu karena memang yang terbaru ini menggunakan teks Mesh Pro ya, maka kita perlu tambahkan TMP Pro. Oke, jadi di sini yang tentunya yang akan kita panggil di bagian sini kelasnya teks Mesh Pro GUI. Di sini kita kasih nama singkatannya untuk yang koinnya barangkali info koin. Kemudian di bagian sini atau di bawah ya, ini atau di atasnya, karena memang di bagian file tampil yang muncul, jadi kita kasih info koin sebenarnya komponen ini bukan get komponen tapi kita ambil dari game object. Tapi ini nanti pakai game object. Kalau ini kita kakak dulu, game object titik find terus ini dari nama yang tadi yaitu di sini UI coin. Kemudian di sini get komponen ya, jadi ini Mesh Pro view GUI. Kemudian di bagian coin update di sini kita kasih info coin atau info coin dot text sama dengan, karena ini terkait dengan koin ini, maka kita berikan informasi koin karena wajib string ya untuk yang teks di sini, maka kita ubah ke string atau string. Oke, kalau misalnya ada tambahan info seperti teks di depannya, kita bisa tambahkan seperti ini koin titik 2 atau di sini kita save. Terus di sini kita coba jalankan. Koinnya di sini 0, ketika disentuh berubah menjadi 1. Sudah berhasil untuk koin. Untuk warnanya karena memang kita perlu kontrasnya, berarti warnanya kalau tadi gamenya sini putih, kita kasih warnanya cocok ya.
nyawa. Kemudian cukup ya, bisa diberikan beberapa atribut yang lain. Oke, kemudian karena memang di sini ada juga informasi terkait dengan nyawa, maka kita bisa kontrol PB. Kita tinggal kasih nama di sini UI nyawa supaya nggak ribet ya bikin dari awal. Kita pengen tahu ada di mana UI nyawa ini, kita bisa geser ke sini lebih dekat ya. Oke, setelah itu ini yang UI nyawa, ini UI coin. Oke, jadi untuk informasinya UI nyawa berarti harus kita berikan juga objek name-nya, info koin dari info nyawa. Kemudian di sini juga selain info koin kita berikan juga info nyawa. Di sini UI nyawa. Kemudian di sini juga kita kasih info terkait dengan info nyawa. Text ini nyawa, kemudian di sini nyawa terus tadi. Oke, di save ini bisa diperbaiki. Ini ada quick ini ya, quick fix formatting. Kalau kita pakai ini bisa langsung pakai. Oke, jadi di save kita akan lihat. Oke, nyawanya masih 3 koinnya 0. Ini tambah 1, nyawanya berkurang 1, berkurang lagi 1, ini sampai 0. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan coba berikan notifikasi tambahan ya. Di sini beberapa ada menu atau ada gagal, ada juga hal-hal yang dari atau ke level selanjutnya. Jadi di sini nanti kita kasih notifikasi beberapa menang ya. Oke, kita tambahkan game object UI text. Ini yang membedakan mungkin dengan yang lain ya. Jadi sekarang tuh sudah tidak ada teks lagi, hanya teks use pro. Jadi kalau misalnya posisinya ini untuk informasi menangkalnya, bisa kita kasih bagian ini rename menu, dan juga nanti yang kedua ini menu saya coba kasih ikutin tengah-tengah. Oke, bagian tengah ini saya kasih teksnya Anda menang. Ini bisa di apa lagi. Kemudian ini kita kemudian ukurannya pakai auto size, paling kecil 1,4, paling besar itu 72 atau 4 lebih besar. Oke, kemudian untuk bagian colornya bisa warna yang sama ya, merah ya. Kemudian untuk posisinya di tengah. Oke, kemudian di sini kita akan coba tambahkan lagi. Jadi Ctrl D, sasarnya adalah angka. Oke, bentar. Di sini yang kalah, posisinya di sini adalah kalah. Nanti kita akan coba ini di hide ya, hide, dan juga yang menang juga di hide. Oke, jadi keduanya itu tidak terlihat kalau ini untuk UI coin. Ini untuk supaya tidak berubah-ubah ya posisinya, kita bisa pindahkan nih sesuai dengan responsif dari si komponennya mau taruh di mana gitu. Jadi kalau misalnya mau taruh di bagian sini, nanti kameranya atau komponen kameranya akan diikuti, ini bisa diatur di bagian ini. Kemudian sama halnya dengan UI nyawa, ini juga bisa kita atur, ini disasarkan dulu dengan sini. Oke, ini bagian ujung atas kiri. Kemudian yang bawah kanan. Oke, ini akan menyesuaikan saya ukuran yang auto tadi ya, yang tadi sudah di checklist. Jadi ketika misalnya nanti posisinya berubah-ubah, itu akan terlihat. Jadi rasio scale-nya misalnya kita rubah menjadi besar gitu, atau Full HD, jadi nanti akan mengikuti tampilnya mungkin lebih besar. Kemudian kalau misalnya nanti lebih kecil atau juga portrait, nanti akan mengikuti juga. Oke, kemudian tadi belum dikasih script di bagian game object ini. Jadi untuk scriptnya di bagian bergerak, kita ke Visual Studio sini di gerak. Jadi untuk komponen yang bergerak ini bergerak saling menang ya, objek game objeknya terkait dengan menang dan juga yang kalah. Oke, objeknya ini. Kemudian kita kasih informasi ketika nyawanya di sini. Ketika nyawa itu, oh ini
nanti kita kasih tipe datanya boolean ya. Oke, jadi kondisi si menang kalah ini nanti bisa kita set aktif true atau false, jadi boolean sifatnya. Jadi bagian nyawa ini kita tambahkan destroy sebelum destroy game object. Oh iya, sudah destroy game object, baru ada tampilan kalah titik set aktif true. Jadi nanti dia akan muncul tambahannya kalau misalnya poin. Jadi kalau poin misalnya banyak itu bisa menang, tapi untuk hal ini kita bisa buat aja dulu deh. Jadi sama seperti halnya dengan yang nyawa ini, ketika mau yang koinnya sama dengan satu atau lebih besar sama dengan satu, ini nggak ada destroy, cuman di sini menangnya aktif tuh. Kita akan coba perhatikan. Oke, ketika di sini menangnya harusnya set aktif itu ya, tapi kalau kita lihat ini ada kalau menang ketika has not been assigned. Oke, jadi itu kalau misalnya lebih dari satu, tapi kalau misalnya di sini tiga misalnya juga. Oke, ini juga variabel kalau benar has not been assigned, berarti harus diambil dulu ya di scriptnya. Oke, jadi ini variabel kalah. Kalau kita lihat di sini bagian kita lihat itu ada di sini variabel kalah yang menang dan juga yang kalah ini belum dimasukkan ya, ini ke menang. Oke, kemudian kalau yang ini ke bagian yang kalah. Kemudian kita coba kita cek. Oke, kemudian ini tadi karena memang sudah dirubah poinnya kalau harus 3 ya, jadi nggak keluar. Kemudian ini 1, 2, ini 3. Oke, ada kalah, jadi ini yang muncul. Jadi kita coba yang bagian di sini, kalau coba 91 atau lebih besar dari 91, kita save, kemudian kita tunggu, kemudian dicek di sini, jalankan. Jadi dengan syarat cukup makan 1 poin dan nah ini kan berakhir ya, kita bisa buat bagaimana ini juga bisa langsung finish, juga bisa kita atur atau game object ini selesai ya, atau naik level. Nah itu kita bisa lakukan. Oke, yang kalah tadi udah. Jadi kalau misalnya mau diubah diperbesar lagi juga bisa kita tambahkan, ataupun juga bisa kita tarik ya, tarik garis, atau juga bisa kita ubah di bagian komponen lebih besar dari 80 misalnya, jadi bisa. Terus juga jangan lupa kalau misalnya mau berikan posisinya dia masih berada di tengah-tengah, kita bisa buat untuk ininya di sini, jadi tidak pergi ke mana ya, sama halnya dengan ini posisinya di tengah, sama halnya dengan yang bagian yang kalah ini di height. Kemudian yang ini kita bisa cek, kemudian tadi bisa diperbesar sampai ke sininya misalnya 4. Oke, kalau misalnya diperbesar seperti ini, tinggal digerak, kemudian ini bisa tengah, kemudian tadi yang bagian posisi ininya kita bisa sesuaikan agar responsif ya, ini lebih besar teksturnya main kamera, kemudian di hide kembali. Oke, saya rasa seperti itu untuk bagian UI atau user interface. Selanjutnya nanti kita akan tambahkan, karena bentuknya ini pakai mouse dan keyboard, belum tentu kalau misalnya di Android ataupun juga di mobile device itu bisa dilakukan ya hal yang serupa. Jadi kita bisa gunakan alat lain atau alat bantu yang lain seperti UI button untuk bisa geser ke kanan ke kiri dan juga loncat. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.